Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, selamat malam Kang Abu Marlo. Ya, ini saya sebenarnya ya ngefans juga sama Kang Abu Marlo. Ya, berapa keren, ya. apa? Keren banget. Iya, pernah waktu itu ngomong dalam diri sendiri bilang, kapan ya saya bisa ketemu Kang Abu Marlo? Maksudnya saya bisa jadi host gitu untuk nanya-nanya Kang Abu Marlo, dan benar kejadian. Wah, Dan ini memang nggak direncanakan ya? Nggak direncanakan. Luar Atau biasa. ketemu di channel Ngaji Roso. Ngaji Luar Roso. biasa, ya. Ya. Jadi memang channel Ngaji Roso mempertemukan kita. Ya. Seperti Jangan itu. lupa Ngaji Roso sebentar lagi punya spa. Ya. Masih lanjut. Nanti bikin member per tahun. Yearly member. Gitu ya. Gimana? Kang Abu, ini anggap aja saya tuh orang awam ya, Kang Ya. Abu ya. Nah, kalau kita bicara tentang religius sama spiritual dulu deh. Ya. Ya, itu bedanya apa sih, Kang Abu? Antara Spiritual religius sama spiritual. religius. Iya. Kan ada orang yang beragama, Ya. tapi ada juga sekarang tuh bahasanya saya tuh berspiritual aja, tapi tidak beragama, macam-macam tuh. Ya, Sekarang tuh dengan di zaman sekarang tuh. Kalau dulu kan kita taunya religius ya, orang beragama aja. Nah, kalau sekarang gimana tuh? Ya, aku mungkin bakal bahasnya layer by layer ya. Ya. Gitu. Kita kan gini, kita belajar dari simplex dulu gitu. Karena satu buku itu terdiri dari beberapa chapter. Satu chapter itu terdiri dari beberapa halaman. Halaman itu terdiri dari beberapa kalimat, tapi semuanya itu hanya 26 huruf. Maksudnya 26 huruf? Oh ya. 26 huruf Iya. yang jadi satu buku kan hurufnya itu Betul, aja. A sampai Z ya. A sampai Z. Iya. Nah, jadi kita belajar simplex dulu, Oke. kita main hurufnya dulu gitu. Hurufnya dulu. Oke. Oke. Nah, mungkin aku akan nyambung dulu ke gini, Koleo, bahwa hidup ini kan keselarasan dengan semesta gitu. Berarti manusia perlu belajar untuk selaras dengan semesta. Iya. Oke? Berarti kita lagi mempelajari hukum semesta, di mana hukum semesta itu pasti ada mempelajari sesuai dengan peradaban dan tingkat bagaimana manusia itu tumbuh. Maka ketika manusia berkumpul, terjadilah budaya. Nah, dari budaya lahirlah agama gitu. Oke. Jadi agama itu produk dari budaya. Oke. Gitu ya, produk dari sebuah peradaban perkumpulan lahirnya yang disebut dengan konteksnya namanya agama. Makanya kalau dalam bahasa agama itu, A itu tidak, gama itu kacau. Berarti tidak kacau. Kalau dalam bahasa kosmos, kosmos itu kan selaras gitu. Artinya beragama supaya kita tidak kacau, supaya kita selaras. Selaras dengan apa? Dengan hidup gitu. Nah, berarti satu hukum, tapi dia punya perspektif yang beda-beda. Satu hukum, dia punya jalannya yang beda-beda gitu. Makanya dalam setiap semua tradisi, namanya bisa beda, perspektifnya bisa beda, tapi tujuannya tetap satu kepada hukum yang satu lah gitu kira-kira. The law, ya kalau kita ngomongin hukum Tuhan lah gitu ya kira-kira. Iya. Nah, berarti ada hukum besar dan ada hukum partikel. Saat orang ikut ke hukum partikel ini, dia akan mengikuti sebuah ajaran. Akhirnya jadi identitas gitu. Maka kalau kita bicara dalam konteks let's say aja, Islam misalnya ya. Islam itu kan sebetulnya bukan agama. Tapi Islam itu adalah the way of life. Karena Islam itu artinya berserah total kepada apa? Katakanlah kepada Allah gitu. Allah itu apa? Allah itu adalah sang realitas. Berarti orang yang Islam adalah orang yang berserah diri kepada kenyataan hidup gitu. Makanya salah satu arti Islam itu salam. Salam itu sejahtera, selamat, dan seterusnya. Damai, dan seterusnya. Maka kedamaian itu terjadi ketika aku selaras dengan segitiga Tuhan, sesama, sama alam. Nah, cuman karena Islam ini sekarang sudah menjadi identitas, jadilah namanya agama Islam. Jadi bedain dulu antara agama Islam dan Islam, agama Kristen dan Kristen. Karena orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Orang yang agamanya Kristen belum tentu Kristiani. Karena konteksnya adalah di wilayahnya di sifat gitu intinya. Nah, lama-kelamaan si agama ini yang awalnya jembatan antara kita sama hukum yang besar, antara kita dengan Tuhan, si jembatan ini lama-lama derajatnya menjadi institusi. Jadi kelompok atau organisasi bisa dibilang ya. Perusahaan besar. Perusahaan besar. Akhirnya member get member gitu. Oke. Ya, akhirnya jadi dia misionaris, ngumpulin massa. Karena mau nggak mau, kalau kita ngomongin dalam konteks sejarah, agama ini pasti ada kaitannya at least nomor satu ekonomi, yang kedua kekuasaan. Makanya kita bisa mengatakan bahwa
bisa jadi bahwa konteks yang namanya politik agama, berpolitik melalui agama, karena dia memang menyatukan orang banyak gitu. Tapi nanti kita ngerti bahwa fungsi agama juga adalah perekat sosial sebetulnya. Itu nanti kita akan bicara tentang intersubjektif realitas misalnya, nanti kita bahas itu gitu ya. Nah, berarti ketika sekarang orang beragama, tapi belum tentu dia menyelaraskan dengan hukum semesta gitu. Karena ketika dia agama ini hanyalah dalam wilayah kemasan, identitas, organisasi tadi, institusi tadi, maka dia sibuk melakukan ritualnya, tapi tidak terhubung dengan hidup gitu. Yang awalnya bahwa agama ini adalah jembatan untuk aku bisa selaras dengan hidup. Ya apapun itu nanti penamaannya gitu. Nah makanya lama-kelamaan ya kita tahu ya bahwa esensi kebanyakan dari agama itu kan dogma dan doktrin. Pokoknya katanya gitu. Sehingga kalau kita konteks, saya selalu bagi dua nih kok sekalian ya supaya kita melihat. Ada tipikal orang yang namanya believer. Believer itu orang tiba-tiba percaya aja. Ada orang yang tipikal dia nggak mau percaya karena dia mau mencari sesuatu, ngalamin dulu baru aku percaya. Ini namanya seeker. Jadi ada believer, ada seeker. Iya. Rata-rata orang lahir jadi believer dulu sih. Iya. Tapi ketika critical thinking-nya nyala, akan banyak pertanyaan pasti. Oke. Makanya kalau kita terjebak dalam believer, dalam dogma, dalam doktrin, kita bisa taat beragama, tapi belum tentu selaras dengan semesta. Kita bisa taat berritual, tapi belum tentu kita mengenal Tuhan gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang ada di level seeker ini, dia pengen menemukan jati dirinya sendiri gitu. Makanya seeker itu, ya gini lah, believer itu rata-rata bergerombol. Oke. Dan rata-rata si believer itu dia pengen mencari orang lebih banyak lagi karena semakin banyak, semakin dia nyaman karena itu kepercayaan. Nah, kita tahu bahwa kepercayaan dan kenyataan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Makanya sorry ya, Leo ya. Kalau ada orang si believer maksa orang lain untuk ngikutin kepercayaannya dia, berarti dia juga kurang percaya. Kenapa? Perlu orang lain untuk ngikut gitu. Oh iya, dia nggak pede. Nggak pede. Iya. Makanya believer itu senangnya berkerumun, kumpul banyak-banyak gitu. Iya. Karena dengan jumlah yang banyak, pede gitu. Nah, seeker nggak peduli. Mau 1, mau 10. Karena kenapa? Dia merasakan langsung apa yang dia cari gitu. Karena kalau believer ini meyakini, beda tuh ceritanya. Nah, singkat cerita, apa sih perbedaan antara agama dan religiusitas dan spirituality? Konteksnya adalah religiusitas atau agama adalah jembatan untuk menemukan spiritualitas gitu. Karena pada dasarnya kalau kita mau ngelihat dari perspektif teologis, kita ini kan spirit yang lagi belajar jadi manusia. Berarti kan menemukan jati diri, menemukan kesadaran, menemukan koneksi dengan semesta, salah satu jembatannya namanya adalah agama gitu. Oke, jadi untuk orang beragama itu opsional. Opsional gimana maksudnya? Opsional. Jadi ya kalau dia udah berspiritual berarti nggak harus beragama dong. Atau gimana? Urusan itu kan private ya. Private ya. Private aja sih sebenarnya. Oke. Cuman ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita beragama tuh kan nggak milih. Tapi dipilihin sama orang tua minimal. Iya, betul. Betul nggak? Iya. Saya jadi Islam karena orang tua saya Islam. Iya. Karena saya lahir di Bandung. Kalau saya lahir di Vatikan mungkin saya jadi Katolik. Oke. Jadi at least begitu lahir kita dikasih, agama juga sering disebut ageman sih, pegangan. At least kita punya pegangan moral dulu lah gitu. Iya. Tapi jangan lupa bahwa agama itu jembatan bukan tujuan. Oke, jembatan bukan tujuan. Ya? Jembatan bukan Nah, tujuan. Kang Abu, saya mau nanya deh. Tadi kan Kang Abu ada bilang bahwa orang yang beragama tidak selaras dengan semesta. Ada juga orang yang beragama tidak juga selaras dengan Tuhan kan? Ya. Nah itu boleh kasih contoh nggak? Contoh sehari-hari gitu. Nih. Kayak gimana? Kita ngomong fakta ya. Iya. Oke. Kalau tahu ya, orang Islam paling banyak di dunia di Indonesia. Oke. Oke? Iya. Logikanya kalau orang Islam paling banyak di dunia itu adalah Indonesia, Indonesia harusnya jadi negara paling Islami. Harusnya. Harusnya. Betul? Betul. Negara yang paling Islami sekarang nomor 1 itu Denmark. Denmark sekarang? Denmark. Kaget nggak? Kaget. Ya. Baru tahu saya ini info ini. Gitu. Oke. Artinya apa? Islami di sini bukan banyak orang Islamnya, tapi prinsip-prinsip Islam di dalamnya ada kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya lah gitu ya. Itu tidak terjadi di negara yang orang Islamnya banyak ternyata. Oke. Satu. Yang kedua, menurut penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 di dunia.
Jadi menganggap Tuhan tuh penting banget. Tapi korupsinya tinggi. Nah itu. Ya, paradoks ya? Iya, paradoks banget. Oke. itu. Orang Islamnya paling banyak, Iya. paling religius. Iya. Tapi dinobatkan Indonesia sebagai negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia. Katanya Iya. MBS negara paling munafik. Munafik. Iya. Paling kejam. Paling kejam. Netizen paling kejam. Nah, netizennya paling kejam gitu. Iya. Indonesia. Iya. Gitu. Fakta itu. Faktanya begitu. Betul. Judul paling banyak di kita. Iya. Yes. Dan penonton situs porno nomor 2 terbesar Indonesia juga. Iya. Termasuk kita semua, Mas Hendra, semua yang ada di sini lah ya, termasuk. Gitu lah, Mas. Oke. Iya, Nah, berarti intinya adalah ketika kita memiliki satu agama, belum tentu agama itu terimplementasi kepada nilainya. Iya. Makanya ada identitas, ada value, Iya. ada kemasan, Iya. ada isinya. Iya. Nah, identitas namanya religius, isinya namanya spirituality gitu. Makanya ada ritual, ada spiritual. Ada religius, religion, ada spiritual gitu. Oke, berarti yang harus diberesin agamanya atau spiritnya nih. Maksudnya gini, tadi kan Kang Abu kan bilang agama itu kan dihasilkan dari budaya kan, Ya. budaya setempat atau gimana ya. Hmm. Nah, dulu mungkin agama masih jalannya itu masih oke ya, Oke. tracknya masih bener ya. Oke. Nah sekarang mungkin karena ada berbagai kepentingan, Ya, akhirnya ya. jadi bergeser, apalagi masuk dalam politik segala macam, akhirnya geser, Ya. akhirnya makin melenceng nih. Oke. Nah, jadi apakah ya agama ini bisa balik, kalau kita bicara agama atau organisasi, itu apakah bisa balik ke jalan yang benar, Oke. atau kayaknya udah nggak bisa deh agama balik jalan yang benar, udahlah gua lepasin agama, Oke. gua berspiritual aja deh, Oke. atau gimana Kang? Abu? Kalau tadi pertanyaannya yang harus diberesin siapa? Yang harus diberesin adalah pemikiran orangnya. Nah, oke, kalau kita bicara pemikiran orang, berarti kan itu pribadi, personal ya. Personal. Nah, sedangkan kita lihat di media sosial, kita lihat orang sekitar segala macam dengan fakta-fakta itu, akhirnya nanti akan banyak menormalisasi segala sesuatu yang memang nggak berjalan dengan normal, Ya. gitu loh, Ya. menormalisasinya jadinya. Nah, itu gimana? Ibaratnya ini udah berantakan gitu semua. Oke. Nah, sekarang Itu gimana, Kang? saya mau pertegas dulu ya. Ya, ibaratnya kayak nyari diamond nih di banyak tumpukan sampah itu kan, kita bingung. Gimana gitu. gitu kan? Iya, Oke. Gini. Agama itu nggak pernah buruk, Mas. Agama itu nggak selalu pernah suci. buruk. Oke. Yang nggak asik tuh pemeluknya. Oke. Ya. Oke. Agama tuh selalu pure loh. Pure. Oke. Yang nggak beres itu bukan agamanya, tapi yang memeluknya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, let's say kita ngomong Islam lah ya. Orang tuh tidak memeluk Islam, tapi memeluk tafsir Islam. Karena yang nyampe ke kita sudah berbentuk tafsir gitu, sudah berbentuk sebuah pemikiran, sudah berbentuk sebuah hal yang sudah menjadi padatan gitu kira-kira. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana nih? Ya, kalau kita beneran kembali kepada agama secara substansi, maka agama ini akan menyampaikan kita menuju kepada hal yang lebih baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita serius dalam tanda petik memahami, memaknai agama ini sampai ke inti-intinya. Karena kenapa di Indonesia ini paradoks bahwa orang Islamnya banyak tapi yang Islami justru malah Denmark. Yang saya neliti ini udah hampir 14 tahun kok. Oke. Yang saya teliti adalah banyak orang beragama tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan waktu dia lakukan kegiatan agama. Kebayang nggak? Di orang Islam tuh sholat. Iya. 900 orang saya pernah nanya. Iya. 90%-nya nggak ngerti isi bacaannya. Oke. Berarti nggak ngerti isi bacaannya 90% atau mayoritas. Yes. Itu memang karena ajaran dari si pemeluknya atau dari si gurunya yang memang kurang bisa punya atau punya skill untuk ngajarin atau gimana? Nah, berarti kan itu diciptakan dari sistem pendidikannya. Oke. Dari sistem kebiasaannya. Iya. Kita tidak dibiasakan untuk tahu ke core-nya, yang penting menjalankan ritualnya. Dan itu menjadi mayoritas sekarang. Jadi mayoritas yang penting sholat aman. Gitu. Oke. Yang penting haji, umroh aman gitu. Yang penting kamu habis korupsi, umroh, cuci dosa aman gitu misalnya. Oke. Sehingga dia tidak masuk kepada substansi dari agamanya. Jadi dia pakai kulitnya aja gitu. Oke, berarti itu yang harus dibenerin si umat-umatnya atau si gurunya nih. Sebenarnya harusnya kan dari gurunya kan? Iya. Kan ilmu itu kan dari atas ke bawah kan? Iya. Nah, berarti yang harus diberesin itu adalah gurunya dong. Kalau dalam Atau perspektif gimana? saya, Iya. semua orang yang harus diberesin adalah dirinya sih. Dirinya ya. Iya. Nah, sekarang dengan banyaknya kejadian-kejadian yang nggak baik begini ya. Iya.
Bagaimana kita bisa tahu ini ciri-ciri guru atau seseorang yang memang benar sama nggak benar gitu misalnya? Kita dikasih sama semesta alat untuk bisa memfilter. Iya. Itu namanya akal. Oke. Jadi kalau kita melakukan tanpa akal, kita akan ikut-ikutan. Jadi setidaknya kita menggunakan common sense kita, nalar kita, nurani kita. Karena kenapa? Meskipun yang ngomongnya guru, ya, tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang quote and quote bukan substansi, ya, jangan diikutin dong gitu. Kan poinnya ada di situ. Iya. Saya pinjam dari perspektifnya, ada di Islam itu disebutnya Imam Ali. Imam Ali tuh ngomong gini, undur makola wala tandur makola. Kamu jangan ngelihat siapanya, tapi ngelihat apanya. Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Contoh. Ada orang pakai kopiah, pakai gamis, pakai apa, kelihatan oke nih. Iya. Dari looks-nya, Iya. figur otoritas nih. Iya. Tapi apakah omongannya pasti benar? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Tapi ada orang pakai baju nggak jelas, pakai ini, sobek-sobek, tapi omongannya tuh berbobot gitu. Berarti kan bukan siapanya, tapi apanya gitu. Oke. Nah jadi saya lebih memilih bahwa gimana memperbaiki ini. Ayo kita cerdas bareng gitu. Oke, berarti bukan luarnya tapi isinya ya, That's dalamnya it. ya. That's it. Oke. Gitu. Dan untuk menjadi cerdas kan nggak bisa dipaksa gitu kok. Semuanya perlu datang dari dalam gitu. Oke. Sehingga kita punya timang-timang kedewasaan pola pikir mau terbuka dan realistis. Itu kan semua konteksnya penggunaan akal. Karena orang kalau tidak menggunakan akal dia pasti ikut-ikutan. Betul nggak? Iya. Orang lain gini ikut. Kenapa gitu? Ah pokoknya yang lain juga gini. Oke. Orang lain gitu ikut. Kenapa? Ah yang lain juga gitu. Nah, yang menarik mayoritasnya memang ada di level itu. Oke. Itu mayoritasnya gitu. Oke.